Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Konsultasi online ini saya tuh berawal dari seorang teman kita lah ya. Dia berobat, dia dari Surabaya. Mungkin lagi nonton atau mungkin nggak lagi nonton. Ya, pokoknya saya cerita tentang dia lah. Saya juga lupa namanya. Beliau datang bersama entah suami entah siapa, saya juga nggak sempat nanya ya. Pokoknya dengan laki-laki lah ya. Dia itu datang ke sini jauh-jauh dari Surabaya, bukan untuk diterapi. Maksudnya diterapi tuh kerak-kerak seperti itu ya. Tapi untuk ngobrol gitu. Tapi untuk ngobrol. Jadi ternyata urusan ngobrol tuh penting gitu loh. Termasuk dalam rumah tangga, urusan ngobrol tuh penting. Jadi pernikahan itu cek sahanya, kata salah satu guru saya lah, 80% tuh isinya ngobrol gitu. 10% isinya yang itulah ya, tahu semua. 10%-nya lagi hal-hal yang nggak penting lah itu. Jadi 80% tuh isinya ngobrol. Nah, ngobrol itu penting gitu loh untuk kita. Bahkan orang-orang yang tidak dapat wadah untuk ngobrol, dia tuh mencari segala trik dan apa namanya ya, ulah tingkah laku supaya dia tuh diperhatikan. Jadi orang tuh ingin diperhatikan lah intinya. Nah, teman kita itu dari Surabaya itu datang ke sini jauh-jauh dan datang ke sini tuh nanya saya tuh beginilah begitulah, intinya menanya background saya gitu ya. Terus dia tuh kecelakaan tahun Januari 2023 dan beliau tuh mengutarakan intinya tuh dia tuh udah ke dokter lah gitu. Yang saya bilang tadi, kesembuhan bukan dari dokter dan rehab Indonesia ya. Udah ke dokter, udah di rongsen, udah fisioterapi, udah minum obat dan segala macam, tapi kondisi servikal, dia nyebutnya servikal menuju torakal sedikit, itu masih sakit. Gitu. Ngobrol gitu. Intinya tuh dia hanya ingin mencari, menguak apa yang terjadi pada tubuh saya gitu. Ngobrol sama saya selama 1 jam. Bayar untuk terapi, tapi nggak diterapi, tapi untuk ngobrol aja. Si mbak itu. Usia 26. Saya bilang, mbak ini nggak diterapi? Nggak, saya mau ngobrol aja. Ada beberapa analisa, mungkin dia belum trust dengan saya. Mungkin dia belum trust dengan Rehab Indonesia. Bahkan mungkin dia belum trust dengan dunia terapi kretek-kretek lah gitu ya. Kalau kita nyebutnya kretek-kretek. Atau terapi apapun. Karena orang tua dia, bapak ibunya itu dokter. Jadi bapaknya dokter, ibunya dokter. Saya bilang, kalau bapak kamu dokter, ibu kamu ngobrol aja sama bapak ibu kamu. Cukup. Cuman dia tuh nggak menemukan jawaban gitu loh. Dia ngobrol, sebenarnya di akhir cerita juga, dia tuh sebenarnya kayak masih mamang tuh apa ya? Kayak masih belum ketemu, dia tuh sebenarnya ketemu jawaban apa enggak gitu sebenarnya. Kalau saya ini. Jadi, intinya adalah dia tuh ingin mendapat penjelasan. Nah, kalau Stephen Covey ya, menyebutnya psychological air. Jadi memberikan udara psikologis. Jadi ada sesuatu yang kok kenapa ya gue kok nggak beres-beres gitu loh. Pernah gak sih ngerasain sakit nggak beres-beres? Terus kayak tadi siang ada Pak Pendeta, saya lupa namanya, Pak Sudino apa siapa ya tadi ya. Benar-benar lagi nonton dari Depok. Pak Pendeta usia 59. Beliau itu belum pernah ngedengar penjelasan seperti yang saya jelasin gitu. Baru ngeh bahwa kenapa sakit pinggang itu nggak beres-beres tuh karena bentuk tulang rangkanya, tulang. Tapi kan selama ini dia nggak dapat penjelasan itu. Ada nggak kita? Jadi kebenaran itu set you free gitu loh. The truth set you free. Jadi kebenaran itu membebaskanmu gitu loh. Jadi ketika kita tahu yang sebenarnya, oh jadi gue tuh gitu, oh itu tuh yang terjadi sebenarnya gitu loh. Nah jadi dari situlah akhirnya saya terinspirasi dari si mbak itu. Saya bikin program itu konsultasi online. Jadi ada yang dari Surabaya jauh-jauh cuma mau ngobrol doang gitu kan. Kan kesian gitu. Ada yang dari mana deh. Nah,
Jadi kebutuhan kita untuk memahami apa yang terjadi pada tubuh kita, kebutuhan kita memahami apa yang terjadi pada masalah kita, bukan masalah hanya fisik loh ya, masalah segala masalah yang kita rasakan eh, itu terjadi sama banyak orang. Ini kebetulan saya sampai menciptakan konsultasi online gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ngobrol secara private, saya sarankan untuk daftar ke admin. Nanti kita di sana bisa ngobrolnya sama saya ya, bukan sama mesin ya. Soalnya sekarang lagi zaman ngobrol AI, artificial intelligence. Nah, ngobrolnya betul-betul ngobrol sama saya. Jadi sekitar 30 menit, satu lagi. Gitu. Sekitar 30 menit nanti ngobrol. Membuka mindset, membuka pemahaman, membuka pengertian terhadap sesuatu itu lebih penting dari terapinya sendiri. Makanya kenapa di Rehabilitasia itu rata-rata tuh ada yang sifatnya ngobrol. Satu lagi deh yang ini deh. Oke. Ada yang sifatnya ngobrol. Sifatnya ngobrol. Walaupun nggak ngobrol terus ya, tapi di terapi juga. Pengertian terhadap sesuatu lebih penting dari terapinya itu sendiri. Gitu. Jadi terapi itu bisa jadi memberi kesembuhan terhadap fisik, tapi terapi pikiran itu memberi kesembuhan terhadap pikiran. Mungkin ini terlalu filosofis ya, tapi ya itu seperti itu gitu loh. Ada orang yang pikirannya sakit gitu loh. Contoh misalnya gini, masa pikiran saya sakit. Begini. Oh, ada pasien yang menurut saya ya, itu mungkin karena saya sering ngadepin yang itu dramatis banget gitu, memahami si sakit si penyempitan di servikalnya karena di sini nih. Jadi itu sering sakit tegang banget gitu loh. Tapi menurut saya itu sederhana ya, mungkin karena menurut saya karena saya sering ini ya. Nah, tapi ketika dijelasin kayak gitu si ibu tuh, oh gitu ya Pak gitu. Tapi tentunya dengan based on science ya, bukan terus kita mengada-ngada dan lain-lain. Tapi seketika tuh rilis gitu loh si pikiran itu. Karena pengertian tadi, makanya pengertian itu membebaskan gitu loh. Tapi pengertian yang benar. Walaupun ada juga kadang-kadang pengertian, bukan pengertian. Kita butuh satu strategi untuk memberi satu motivasi, pasien juga nggak boleh jangan ditakut-takutin juga gitu ya. Tapi intinya yang bagaimana memberi satu kebebasan, pengertian yang pas dan memberi optimisme gitu loh terhadap sakitnya. Nanti beda lah, beda kasusnya ketika memang kondisi memang berat dan bermasalah emang berat, ya kita harus kasih tahu kondisinya yang sebenarnya, tapi sekaligus juga solusinya gitu ya. Itu dua hal yang beda. Tapi ada di mana kondisi-kondisi tertentu hal-hal sederhana tuh jadi rumit gitu loh. Misalnya contoh nggak bisa nengok gitu. Sekarang kan nanti operasi lumpur, kok jadi kemana-mana gitu. Saya bilang ibu itu ini hanya ketegangan otot aja. Tarikannya dari mana? Ini kan tarikan lumbalnya kan tegang gitu. Tegang dari mana? Ya ini tulang ekornya nggak ada fleksibilitas. Ya gitu aja. Ketika dijelasin, terus dibuktikan dengan terapi dan gerakan-gerakan tertentu, oh iya ya perubahan. Ya udah gitu. Kenapa jangan mendramatisir? Nah, jadi pengertian itu supaya kita tidak mendramatisir hidup gitu. Makanya orang-orang kalau yang udah punya pengertian hidup yang mendalam, ya hidup tuh gitu-gitu aja gitu loh. Ada masalah, ada musibah, ada kehilangan, ada itu gitu. Ya saya juga ngomong ini kayak gampang ya, tapi ketika ngejalanin juga berat gitu ya. Tapi maksudnya kita tuh bisa menjalani musibah dan lain-lain kan ada pengertian tadi. Oke, teman-teman dari situ ya. Ini mungkin saya lihat sedikit. Udah masuk ya. Itu kita ngomong rehat atau santai seperti itu. Tentang konsultasi online tadi.
Tadi ada pertanyaan gini di ini namanya juga rehat ya, kita loncat-loncat. Ada eh, Kang, itu emang boleh ya dikretek usia 60 ke atas? Semua pertanyaan itu jawabannya tergantung. Contoh misalnya kayak gini. eh saya dapat bukan wejangan ya. Ya pokoknya wejangan lah. Dapat wejangan dari guru saya. Jangan menerima pasien kecelakaan yang kurang dari 1 minggu. Nah, pokoknya kayak gitulah ya. Jangan menerima pasien kecelakaan yang kurang dari, apalagi baru kecelakaan. Nah, bisa jadi lupa ya ngomong. Jangan menerima pasien kecelakaan kurang dari 1 minggu. Nah, itu kan pesan guru saya kayak gitu. Tapi kan pesan guru itu, pesan kayak gitu juga nggak bisa saklek. Kalau emang dia belum praktek ribuan jam mah, ya mendingan jangan gitu. Kenapa? Karena di situ ada resiko besar. Yang kayak tadi. Emang 60 tahun bisa dikretek ya kayak gitu? Ya pertanyaannya tergantung, jawabannya tergantung. Yang nerapi siapa? Gitu. Ya, kalau yang nerapinya orang udah nerapi 15 tahun gitu, atau jam terbangnya tinggi, sering sering lihat. Nah, ini yang kadang kita nggak tahu bahwa semua tuh ada rambu-rambunya dan semua tuh ada diagnosanya gitu loh. Jadi misal, dan jangan samain antara orang nge-treatment usia 70 disamain sama orang nge-treatment usia 20. Disamain sama orang usia 5 tahun. Ya kan enggak gitu. Porsi makan orang 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 75 tahun, kan beda-beda. Porsi makannya aja beda-beda. Terus, eh, atau juga kita terjebak mitos-mitos kalau orang usia 75 tahun, usia 60 tahun tuh tulangnya keropos. Kan gitu kan ya, kayak gitu. Jadi juga mitos gitu. Tapi ada benernya, ya ada benernya juga. Makanya semua jawabannya tergantung. Ya kayak tadi misalnya tergantung itu salah satunya dari kepadatan tulang. Ini kalau kita ngomong, apa tuh kepadatan tulang ya? Istilahnya densitas lah, densitas bone density. Kalau pengalaman berpraktek dan dari masukan dari guru saya, jadi kepadatan tulang itu bisa dirasakan oleh terapis yang jam terbangnya tinggi. Itu bisa dirasain tuh. Bone density lah ya, densitas. Apa ya namanya? Kepadatan tulang lah gitu. Kayak tukang kelapa tuh kalau ngetes kelapa ini, dek, ini kelapa gitu kan, dek, dek. Kita kan suka ini. Pak itu kenapa kayak gitu? Oh ini nyari yang airnya banyak sama airnya ini, atau ngetes tua apa enggaknya. Jadi terus tukang durian gitu, deg 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 terus diambu dan lainnya. Itu mereka tuh punya punya trik, punya strategi, punya cara untuk mengeksekusi sesuatu gitu loh. Jadi enggak, oh bapak ini ya, oh bapak terapi yang prak 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 gitu. Enggak, kita tuh potong ya. Jadi ada pertanyaan tadi, bisa diterapi usia 60? Ya bisa gitu loh. Sama seperti usia 1 tahun bisa? Ya bisa. Siapa yang megangnya gitu? Pertanyaan itu aja. Kan gitu. Jadi semua jawaban tuh tergantung lah. Nah, untuk yang masalah kerapatan tulang tadi, padatnya tulang tadi itu bisa dirasakan oleh rabaan satu. Kedua, memang ada alatnya untuk menghitung itu, tapi mahal. Ketiga, usia 60 tahun ke atas tuh bukan dikretek ya. Kita terlalu pakai bahasa dikretek ya, tapi intinya tidak bisa ditreatment seperti ingin ditreatment pada umumnya lah gitu. Gitu. Jadi jangan disamain. Dan di sini juga penanganannya nggak disamain gitu loh. Penanganan tidak seperti itulah. Yang kemarin yang ada bukan kemarin, barusan saya posting yang kakek-kakek usia 70. Walaupun rumus ini nggak selalu ya, tapi orang yang tinggal
di lingkungan kampung ya. Kampung tuh maksudnya bukan kota ya. Kota berarti bukan kampung, kampung berarti bukan kota. Yang punya kebiasaan daily activity yang berbeda, yang misalnya sering ke kebun, terus punya aktivitas fisik yang padat dan lain-lain gitu, itu tulangnya beda loh. Sama seperti anak pantai dengan anak pinggir pantai dengan anak pinggir kota, ini beda gitu. Menghadapi tantangan-tantangan ininya gitu, berbeda. Jadi lingkungannya beda aja. Jadi ketika kampung tuh, walaupun kita ngeliatnya itu makanannya sederhana, tapi tulangnya keras loh. Tulangnya keras. Jadi usia 70 juga masih bagus gitu kondisinya. Cerita gimana ya, pokoknya gitulah gitu. Kondisinya keras. Sedangkan orang-orang teman-teman yang diterapi dari kota gitu ya, dari kota tuh maksudnya, tinggal di mana, di Jakarta, Bekasi dan lain-lain. Itu padahal istilahnya akses melimpah dan lain-lain, usia masih muda, pas dipegang tek, tulangnya tuh tanda kutip kurang kalsiumnya. Jadi kepadatannya kurang. Jadi tidak selalu nerapi orang yang 70 itu beresiko. Tapi kadang-kadang malah nerapi orang yang usia 40, 35 yang nutrisinya kurang, itu ada resiko di situ tuh tulangnya bisa rapuh lah gitu loh. Pernah ada cerita misalnya dari guru saya pernah begini. Ketika saya belajar terapi patah tulang ya, ada persepsi kan gini. Kalau orang patah tulang, kalau orang tua patah tulang disambungin, gitu kan, ya maksudnya direkonstruksi lagi, itu sembuhnya lama gitu karena dianggap udah tua gitu ya. Yang terjadi tuh pernah ada satu waktu itu kebalikannya, yang tua 2 minggu udah sembuh, udah bisa naik sepeda lagi, ada anak muda ke situ usia 30-an, 1 bulan setengah belum sembuh gitu. Nah, jadi kan semua tuh tergantung. Makanya di lapangan tuh kondisi tuh akan bukannya seperti teori-teori yang kita baca gitu loh. Kalau kondisinya beda-beda gitu. Ada orang yang tulangnya begini, ada orang tulang nggak bisa dikertek. Emang semua orang tulang bisa dikertek? Ya enggak. Oh, tapi dia tuh di medsos ya? Ya dia tuh di medsos gitu loh. Nah, ini satu lagi dia. Don't trust medsos 100%. Gitu, jangan percaya medsos 100% gitu. Medsos itu is a tool gitu kan. Dia itu sebuah alat. Tapi jangan berlebihan juga gitu loh pemakaiannya. Nah, jadi cara kita melihat sesuatu masalah harus ditempatkan pada porsinya. Seperti itu. Wah, ini. Typhitis scoliosis bisa sembuh gak? Scoliosis itu rumit jawabannya. Rumit tuh gimana ya gini? Di dunia medis itu tidak terjawab. Mereka nyebutnya scoliosis idiopatik. Scoliosis yang tidak diketahui penyebabnya. Sisanya 15% dimasukkan ke genital apa gitu. Itu sama masalah muscular problem lah. Jadi masalah perototan. Jadi scoliosis ini kalau udah tingkatannya udah 30 derajat, 40 derajat, kecenderungan itu tidak bisa kembali 100%. Tapi ini jawaban dari saya. Mungkin ada yang jawaban lebih baik, ya mangga sekarang silakan dicari. Tapi saya baru bisa memahami sampai situ. Jadi skoliosis itu seperti pola yang tersimpan dalam memori otot dia, yang kalau seandainya dia itu terperbaiki pun dia nggak bakal maksimal sampai 0 derajat. Dan ketika si posisi tulang atau otot itu tidak diteruskan ritualnya, itu bisa ada gangguan lagi. Gitu. Jadi skoliosis dia kalau dianggap sembuh dalam arti sembuh 100% ya, itu jarang, nggak ada gitu. Mungkin kalau ada guru terapi yang bisa menjawab lebih baik, ya mangga silakan gitu. Teh Irvi sering sakit kepala dari otot leher tegang. Itu udah terjawab, sering sakit kepala dari otot leher tegang. Kenapa ya? Ya otot lehernya tegang, kayak sakit kepala.
Apakah semua orang sakit kepala ototnya tegang? Ya kemungkinan seperti itu. Terus cara ngeceknya gimana? Ya dari posisi leher dipencet-pencet juga sakit lehernya biasa. Sakit kepala tuh apa sih? Suplai oksigen kurang. Kalau ada puding, kalau ada robekan di cakram L5, apa bisa dikeretak? Saya nggak paham nih robekan tuh apa ya. Mungkin maksudnya eh, robekan di situ tuh pecah kali ya maksudnya ya. Maksudnya tear kan pecah. Atau kalau bahasa di situnya bukan bulging, tapi herniated. Kalau masalah bisa dikeretak mah bisa-bisa aja gitu. Nanti ada mazhab lagi yang lain. Oh itu pengapuran nggak boleh dikeretak kan kayak gitu. Oh ini begini dan segala macam. Jadi setiap pengobatan itu akan banyak pandangan gitu. Pandangan begini. Ya terserah sih mau ngambil pandangan yang mana gitu. Dalam beragama aja nanti terbagi-bagi mazhab lagi. Nah kalau kalau saya mazhabnya adalah ya kita cek dulu. Kita cek semua cara pandang dari yang tadi terhimpit dan pecah. Cara pandangnya adalah bagaimana, bukan cara pandangnya. Logikanya adalah bagaimana supaya himpitan ini kan terselesaikan, maka harus dilonggarkan. Di medis dilonggarkannya dengan dioperasi, kemudian diberi jarak dengan pen dan lain-lain. Di kita bisa dengan dilenturin dan lain-lain. Tapi ketika dilenturin, terus dikretek dan lain-lain, itu kan sebenarnya kan mencari solusi untuk memberi jarak gitu. Oh nanti gimana kalau terjadi luka memar dan lain-lain gitu, misalkan kayak gitu kan, itu kan di dalam. Memar dan lain-lain dan segala macam, itu kan ada pada posisi di mana uh, memar itu inflamasi ya, bisa ada pembekalan dan lain-lain. Itu kalau posisinya ada penyumbatan. Justru dengan dikeretek, ini dalam pandangan saya, itu untuk mencari reposisi lagi gitu. Terus kapan itu mau dibenerin cakram yang hancur, yang rusak itu? Kalau kalau nggak usah dikeretek karena itu kapan mau dibenerin? Ya kalau di rehabilitasi sih seperti itu cara pandangnya. Jadi pertama dilakukan perabaan. Oh ini ada kerapatan, ini ada pecah begini. Ya kita teraksi, kita beri jarak gitu. Bahkan yang punten ya, yang sudah hancur pun ada tulang belakang yang udah hancur, itu kita lakukan treatment sesuai dengan kebutuhan lah ya. Cuman kita akan mengatakan yang sebenarnya gitu loh. Ini kondisi kayak gini. Ini harus dibantu nutrisi gitu. Terus kemudian kalau misalnya apa sih namanya? Kalau yang kemarin tuh ada penanganan tuh teteh kasihan ya. Jadi torakal 8 mungkin kalau terapis tahu ya, torakal 8 itu tinggal kayak segitiga gitu. Jadi dia ngejin dulu kayak punuk unta begitu tuh. Si tulang belakang begitu. Ting kebanyakan lompat, ting pokoknya gitulah. Ya kita terus ya kita terapi. Itu semua diapain coba kayak gitu? Ditiup kan enggak? Atau diusap-usap kan enggak? Ya tetap diterapi. Yang ngejendul tuh gimana turun ke bawah. Nah ini gimana nih yang tulang yang itu? Nah yang tulang yang itu yang tidak bisa kita terapi. Tapi kita kasih tahu bahwa ini tidak bisa kita terapi. Apa sekaligus? Ya jangan sekaligus gitu. Jadi gimana sih posisi tulang yang rapat itu dilonggarin, yang terlalu tinggi dikebawahin, yang ke kiri dikekananin, yang kanan ke kiri ini gitu. Seperti itu. Ini jawab yang puding. Yus 18, urat kejepit cangkeng kumaha, ya gitulah. Urat kejepit cangkeng kumaha, ya kumaha tuh. Dengan ya, kumaha, ya kumaha. Jadi di terapi, poksi kalau bawa ransel berat punggung suka pegel. Nah ini nih ya, kata kunci nih teman-teman. Kalau punggung pegel, kalau tulang pelagang pegel, kalau tulang pelagang panas, berarti ada kerapatan lu itu aja. Orang kemarin saya kan nyupir ke Bogor, posisi gini. Kok pinggang nggak enak terus kan sholat subuh duluan berangkatnya jam 3 man. Pas saya raba tulang belakang saya gini, ya ada yang ngejendul. Sedikit kecil padahal. Terus saya lakukan stretching ya karena saya tahu ilmunya. Udah beres. Jadi setiap bulging itu apa sih? Penyempitan atau kerapatan itu pasti menimbulkan pegel.
Dalam waktu tahunan dia menjadi menghimpit, pecah. Menghimpit pecah bukan hanya pegel lagi, panas. Bukan hanya panas lagi, kesemutan, baal dan lain-lain kayak gitu kan. Sul-sul, periprome syndrome bisa nggak? Bisa semua. Periprome syndrome hampir banyak. Tadi aja nih, hari ini, periprome syndrome itu ada 3 pasien kalau nggak salah. Bahkan ada yang mungkin si kakak ya, kak siapa sih namanya tadi? Oh, Kak Parit, Kang Parit itu. Jadi ininya ngejendul, ini ngejendul, pokoknya ngejendul ya, keras ini, begini. Ini ngejendul karena seluruh otot dia ngejendul. Dari mana? Dari sini nih. Ini apa ini? Ya itu tadi piriformis syndrome tadi. Ini ngejendul nyambung sini. Jadi kalau orang piriformis syndrome, yang diomongin jangan piriformis syndrome-nya doang ya. Itu nyambung ke otot yang lain. Susah nengok. Sejak tahun 2000, innalillahi. Sekarang itu tahun berapa Kang Ade Hairudin? Susah nengok dari tahun 2000 ya. Sekarang kan 2023 ya, benar ya? Berarti 23 tahun. Saya nggak bisa jawab lah. Pokoknya gitulah. Pengapuran di bahu bisa sembuh gak? Sudah 3 bulan. Kalau emang pengapuran, ya dilihat lagi lah rongsennya kondisinya seperti apa. Kalau masalah bisa disembuhin apa enggak, ya dilihat lagi. Ya inilah butuhnya konsultasi online ya. Karena saya nggak terlalu masalah pengapuran bisa disembuhin apa enggak. Sampai pengapuran itu sampai kayak gimana sih? Tergesek-gesek gitu. Ini jangan sampai salah kesimpulan loh ya. Peradangan kali bukan pengapuran. Kalau sudah cedera apa masih boleh olahraga? Ya kalau cedera ya jangan olahraga, dibenerin dulu. Orang yang baru putus dari pacarnya, dia kan cedera hati itu. Apakah dia bisa menerima orang baru? Ya nggak bisa dia. Karena dia masih terluka. Gimana caranya? Ya, sembuhin dulu. Baru dia bisa menerima yang baru kan gitu. Yang terjadi apa? Orang mah cedera ACL, cedera apa tuh namanya, ankle, terus ya dibawa main terus. Rahang retak sehingga terasa belok. Ya coba di apa? Didefinisikan dulu rahang retak tuh kayak gimana gitu. Epin. Kalau nggak bisa nengok kenapa ya? Kalau nggak bisa nengok, jangan nengok. Kalau nggak bisa nengok, ya berarti ada yang ngunci lah gitu ya di situ posisinya. Ngunci itu semua, bukan hanya di leher, di bahu dan lain-lain. Radi, terapi untuk leg. Apa sih ini? Sakit bikin pusing gimana ya? Ingat bacanya tadi. Nina tidak bisa duduk terlalu lama di lantai karena pinggang sakit. Biasanya pinggangnya lumbalnya nonjol. Ringo Starr, drop put bisa drop put. Oh, rata kali ya. Ankle saya lemah, bisa jalan tapi nggak bisa berdiri lama. Ini ada pertanyaan dari teman kita nih, Ringo Starr. Tubuh tuh tidak bisa dipahami parsial-parsial kayak gitu ya. Kayak yang tadi kasusnya Kang Parit. Dia sakitnya di sini. Penyelesaiannya itu bukan di sini dulu saya. Saya lenturin di sininya, tapi penyelesaian aslinya mah dari pinggul. Pinggul yang kirinya naik. Ini naik, seluruh otot-ototnya naik sampai ke sini. Ketika ini diberesin, itu jadi lentur. Drop put, ya berarti penyelesaiannya juga bukan hanya dari posisi di lokalnya aja gitu loh. Dia nyambung ke otot mana, pinggulnya bentuknya kayak gimana gitu. Kaki lunglai ya, drop put tuh kaki lunglai. Soalnya di medis nih pernah saya dapat cerita tuh kaki lunglai itu ototnya digunting, nanti ditarik biar ada tarikan. Emang harus dicek nih pinggulnya. Pinggulnya kayak gimana saya nggak kebayang.
Gelas kosong, ini ada pertanyaan dari gelas kosong ya. Nanti habis ini gelas isi. Autoimun sendi tulang belakang pemulut rasa sakit apa bisa diterapi? Kalau autoimun konsultasi diri sama dokter. Saya bonusnya tidak mengobati autoimun. Suhadi tulang agak berbentuk es apa bisa diterapi? Apa sih maksudnya? Tulang agak berbentuk es kumaha? Nggak jelas lah ya. Gue happy, sakit pinggang kanan sampai ke paha, apa itu urat kejepit? Ya, menurut referensi medis. Sakit pinggang kanan. Sakit pinggang kanan itu tulang pinggul belakang naik. Sehingga mengakibatkan si pinggangnya itu ketarik sampai paha. Jadi ngantuk ya. Ya teman-teman, ini kan saya kan lagi nyoba nih ya, mau mulai tiap hari jam segini. Besok mah live-nya 7:30 lah, kita mulainya jam segini, kayaknya lumayan ngantuk. Nah, itu nilai udah 11,8. Buka pelatihan nggak kak? Enggak. Sebenarnya buka pelatihan tuh banyak sih yang nawarin buka pelatihan, bahkan di awal-awal dulu ya 3 tahun yang lalu, bahkan 4 tahun yang lalu tuh banyak yang nanya. Itu kan lagi rame-rame itu ya pas masa pandemi ya, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu lah. Kang buka pelatihan nggak, bla bla bla. Sampai saya pernah bercanda itu, ada yang buka pelatihan. Pelatihan saya mah mahal. Saya tuh pelatihan 1 orang kena 10 juta. Ada yang mau juga. Bilang nih bener nih. Tapi itu saya nggak saya terusin. Jadi saya beban moralnya kalau pelatihan tuh, beban moralnya. Jadi belum siap untuk itu. Beban moral aja. Kalau masalah duit, siapa sih yang nggak suka duit gitu ya. Tapi saya beban moral, saya belum siap untuk ke sana. Bahas apa lagi nih? Bingung nih. Nah, ngebicarain pasien hari ini lah ya. Tentang Kang Pari tadi tuh, menurut saya tuh rada unik gitu ya. Jadi dia tuh 2 bulan terakhir itu migrain. Sebenarnya migrain dari kapan? Sebenarnya migrain mah sering sih, cuman 2 bulan ini tuh sering banget. Jadi migrain mah sering, cuman seringnya nggak sering-sering banget. Ada lah gitu. Tapi 2 bulan ini sering banget. Nah, ketika dia kan orang pertambangan ya, dulunya. Sekarang masih kerja di pertambangan. Terus ketika dia lagi santai, punten nih teman-teman. Dia lagi santai, tiba-tiba migrain. Kondisi lagi main HP saat itu. Kok nggak enak banget nih migrain. Pas dia pegang sebelah kirinya tuh kok kenceng, keras banget gitu. Bahkan saya juga ketika meriksa itu keras kayak batu yang ininya nih. Jadi ininya kalau dipegang tuh kayak, kan kalau kita megang kulit kan gitu ya. Dia mau kayak ngok gitu, kayak ada yang nyangkut gitu, kayak keras gitu ya. Jadi sebelah sini ini keras dan naik gitu, ngejendul gitu. Saat itu dia nyebutnya anggota, mungkin polisi kali maksudnya ya. Anggota, tolong dipijit, kok saya sakit banget di sini kata dia. Dipijitin. Si itunya teman si polisi itu komentar. Bilang, "Bro, kok ini lu keras banget sampai nonjol gini?" "Oh iya sih, masa sih?" gitu. Nah, dari situ dia tahu bahwa itunya keras. Dia baru tahu dari orang lain. Nah, saya bilang ya emang keras gitu loh. Singkat cerita, ketika ditidurkan, ditengkurupkan gitu, jadi posisi tulang tuh, ya misalnya ini belikat bagian kanan, ini belikat bagian kiri, sepanjang badan itu, jadi kalau tengkurup kan itu kanan kiri, ini kirinya tuh kayak tinggi banget gitu. Nggak pakai banget sih, tinggi lah gitu. Bahkan istrinya tuh ngeliat, iya tinggi gitu kelihatan. Dan itu sepanjang tinggi itu sakit gitu loh. Nah lucunya ketika penyelesaian kayak gitu, bukan lucu sih ya, emang keilmuan ya. Jadi saya cek, ini pinggul kirinya emang sakit. Jadi ada skiatikanya juga, cuman skiatika belum narik. Saya bilang ini skiatika tuh ini ya,
Jadi kayak bokong ketarik nih. Jadi pantat kirinya tuh kayak nyangkut kalau posisi tidur tentang gitu. Kayak naik gitu loh. Saya bilang, Kang, ini tuh bukan perasaan, tapi emang naik. Ya tugas saya gimana? Ya tugas saya mengembalikan aja ke posisi default setting tulang rangkanya gitu. Jadi nggak ada yang saya lakuin menyelesaikan ini sakit, enggak. Pinggulnya yang tadi naik diturunin. Otot-ototnya yang tegang tadi dilenturin. Kan kata kuncinya, kalau tegang dilenturin, kalau rapat dilonggarkan, kalau tertutup dibuka, udah gitu aja. Kalau ke kanan dikekirin, kiri ke kananin, atas ke bawahin, bawah ke atasin gitu. Dengan teknik-teknik yang lain. Teknik itu bisa seribu satu macam, tapi harus memahami masalahnya dulu gitu. Gitu. Ini masalah belum paham, main krak-krak aja. Nah singkat cerita udah, ini lentur, karena di sininya lentur. Dilenturin gitu. Ini nyambung. Langsung terus dia, masa iya jadi lentur ya emang di situ. Emang nyelesainnya bukan di pundaknya, terus. Jadi penyelesaian satu masalah tidak harus dari tempat masalah itu ditemukan. Gimana ya? Analoginya yang enak. Kalau kita punya masalah keuangan, belum tentu diselesaikannya karena masalah keuangan gitu. Kayak gitulah. Pas dicari-cari ternyata masalahnya adalah di tempat lain gitu. Atau dia misalnya apa gitu ya. Tukang judi online misalnya. Itu judi online itu harus diselesain. Baru bisa ngatur keuangannya. Nah jadi si Kang Parit kayak gitu. Nah si Kang Parit itu ngalami itu tuh, dia mah fokusnya karena iya nah, migrainnya yang sakitnya itu. Terus ada lagi tadi kasus tentang ini. Pak Pendeta ya tadi, Pak Sudino. Lucu juga tuh Pak Sudino. Pak Sudino itu dia sakit pinggang udah lama. Sampai dia bilang gini, aneh loh saya tuh. Mau terapi kemana itu nggak ada pengaruh. Saya bilang masa sih nggak ada pengaruh. Kalau terapi kemana-mana nggak ada pengaruhnya, apalagi ke rehabilitasi ya. Terus ketika saya rabat tulang belakangnya, saya bilang, Pak, punten ya, saya bilang, ini tulang kayak begini. Sampai kapanpun akan sakit pinggang. Loh kok kenapa gini saya ceritain ini gitu. Jadi sampean intinya adalah harus mempertahankan dan konsisten stretching, berenang, stretching, berenang, stretching, berenang. Nggak usah ngeluh kapan sembuhnya gitu. Karena ini akan menjadi, jadi si tulang itu lurus gitu, kayak tiang begitu. Bambu spine. Sampai kapanpun ya begitu. Emang orang-orang kayak gitu tuh rentan sakit pinggang gitu. Duduk sakit pinggang. Sehari nggak stretching ya sakit pinggang. Oh saya aktifin main bulu tangkis sakit pinggang tetap. Jadi mau olahraga kayak gimana? Nah, yang dibutuhin bukan olahraga dalam arti kayak bulu tangkis, bukan. Bulu tangkis bisa, boleh gak? Ya boleh. Sebagai permainan. Yang diharapkan tuh apa? Yaitu stretching tulang belakangnya. Gitu. Nah sekarang nyambung ya. Nanti saya akan berbagi stretching itu di WA group ya, WA group. WA group ini gratis loh ya. Jadi masuk. Nanti ada satu waktu di mana WA group saya kasih kesempatan misalnya saya buka misalnya untuk konsultasi gitu. Biasanya misalkan kita kunci yang bisa komen hanya admin. Nanti ada satu waktu ya silakan. Nanti kan keburu dulu tuh yang nanya. Nanti saya jawabnya pakai voice note gitu. Seperti itu. Kapan itu ya? Linktree. Aku udah bisa gerak kalau suka sakit dari punggung ke kanan, gimana ya baiknya? Baiknya dipelajari dulu struktur tubuhnya. Ini udah jam berapa sih? Udah mau jam 9 ya? Teman-teman udah ngantuk belum? Udah ngantuk kan ya? 10 menit lagi lah ya. Masya Allah. Nah,
Untuk teman-teman besok yang mau terapi hari Selasa, kebetulan sudah full untuk hari Selasa besok. Buka jam 7 pagi, rehabilitasinya sampai jam yang terakhir tuh pasien 11.30. Kan 7.30 sampai 11.30. Kemudian nanti sesi kedua jam 1 siang itu dilanjutkan oleh tim rehabilitasi ya untuk 5 orang. Jadi total ngopai dulu Kang, udah tadi. Besok total pasien 15 gitu. Ada beberapa orang yang nanya, ih susah amat sih, bukan susah amat, pokoknya lama, susah daftar di area Indonesia gitu. Sebenarnya tergantung jodoh-jodohan sih ya. Jadi ada orang begini nih, ketemu misalnya, Kang saya tuh pasien dari 2 tahun yang lalu, saya tuh daftar, emang Bapak daftar berapa kali sih? Ya baru sekali sih, ya udah. Cuman bilangnya daftar 2 tahun katanya, masa lebay pisan kan? Jadi 2 tahun yang lalu dia pernah daftar. Cuma pas dia daftar, pas nggak kebagian. Terus dia nggak daftar lagi. Terus daftar, terus dia berobat kemana? Emang nggak aja, udah nggak ada apa namanya pembatasan. Oh, kalau udah terapi di Indonesia nggak boleh terapi, emang nggak, udah kesembuhan bukan rehabilitasi ya. Oh saya dari Indonesia udah enakan, saya nggak perlu terapi. Ya mah nggak, gitu. Udah kesembuhan mah harus dijemput kayaknya. Salah satu jalan ikhtiarnya di rehabilitasi, salah satu jalan ikhtiarnya ke terapis anu ke tempat iya. Salah satu jalan ikhtiarnya adalah misalnya eh, memberikan sedekah lah gitu, juga bisa bagian dari jalan ikhtiar juga, karena kan dalam keyakinan Muslim sedekah itu bagian dari jalan kesembuhan. Walaupun tetap dibarengan dengan ikhtiar itu. Nah mungkin kan ini kan tadi saya ngelihat ini kan 10 menit lagi ya, 10 menit lagi kalau salah. Kaitan antara eh, tubuh kita tuh bohong lah ya kalau kita mengatakan bahwa kita tuh hanya seonggok daging, seonggok tubuh yang hanya butuh makan aja gitu. Kita tuh ada ruhnya, kita punya emosi, punya ini dan lain-lain gitu ya. Jadi kebutuhan kita tuh bukan hanya tentang fisik. Jadi kita bicara fisik tuh tidak bisa terlepas dari yang lain-lain juga gitu maksudnya. Ada seorang pasien, dia terapi yang kedua. Hari apa itu ya lupa. Oh hari Selasa minggu ini ya. Ini hari apa? Oh Selasa minggu yang lalu. Bukan Selasa, Jumat yang lalu. Namanya Pak Mano. Saya sebutnya Pak Mano, mudah-mudahan nonton ya. Pak Mano itu bawa bosnya, Pak B gitu. Bosnya Pak B. Usia 63. Beliau ngobrol-ngobrol. Nah, saya dapat insight salah satunya adalah kaitan antara fisik dan pikiran, fisik dan jiwa, fisik dan non fisik, batinia dan lahiriah gitu. Batinia dan lahiriah ini nih terkait. Bahkan guru saya bilang faktor fisik itu hanya 10% gitu. Tapi saya juga gimana cara ngitung 10% juga bingung. Pokoknya gitulah 10% gitu. Batinia atau fisik dan non fisik itu punya garis keterkaitan gitu. Orang rata-rata ya yang ngejenghak lah, sakit pinggang, maksudnya puncak sakitnya gitu ya, itu terjadi ketika, nah ada kata ketika dia ngangkat galon pada saat yang sama lagi kelelahan fisiknya pada saat yang sama pikirannya lagi luwet, pada saat yang sama tekniknya lagi salah pada saat yang sama mentalnya lagi kacau. Jadi seperti itu kondisinya. Sebetulnya kita nyebutnya trigger. Oh ini gara-gara galon. Enggak, ngangkat galon tuh hanya trigger aja. Ini kondisi fisiknya memang lagi lemah. Kondisi fisiknya lagi lemah, kondisi pikirannya lagi lemah, kondisi mentalitasnya lagi lemah. Gitu. Jadi nggak bisa ngomong fisik doang. Nah, Pak B tadi, yang Pak Mano tadi, usia 63 itu nggak banyak keluhan.
Satu, dia punya ritual stretching fisik dia. Jadi dia punya ritual stretching. Nih, kata kuncinya ritual tadi. Ritual. Ritual tuh kebiasaan, rutinitas. Sesuatu yang ada SOP-nya gitu. Namanya juga ritual. Ya, kayak ritual sholat aja gimana sih? Awal begini. Jadi sesuatu yang sifatnya berulang-ulang. Sampai kita mungkin bosen gitu. Tapi kita nggak bosen makan nasi putih ya. Itu kan makan nasi putih juga ritualnya orang Indonesia kan. Wah, gue belum sarapan nih. Oh, gue belum sarapan. Lu kan tadi makan lontong, 3, somai, terus dimsum, tiramisu, 1, apalagi ya, pempek. Ya kan, tapi kan belum makan nasi. Nah, nasi itu ritual bagi orang Indonesia. Jadi kata kuncinya tuh sehat nih ya. Ini bukan hanya ritual fisik, tapi jadi ada ritual fisik. Si bapak ini, si Pak B ini tidak dapat pelajaran ini. Si Pak B ini ritual fisik itu saya emang sering stretching Pak. Pagi-pagi 30 menit. Ya udah Pak, terusin, saya bilang itu bagus. Yang kedua, saya tuh punya ritual, bukan bukan dia ya yang mengakui, tapi saya bilang, dan Bapak kayaknya ada ritual pikiran. Nah, jadi dia tiap pagi si Pak B itu dia punya ritual pikiran. Ritual pikirannya adalah setiap hari saya mengalami hal yang baik dan setiap hari saya akan menemui hal-hal yang baik. Jadi dalam pikiran itu emang kayak gitu. Jadi saya tiap hari akan ketemu orang baik begini. Jadi pikirannya positif banget gitu. Apa, hatinya tuh posisinya tuh positif gitu. Makanya dia punya tagline itu, ya tagline dia misalnya, selalu tersenyum apapun kondisinya. Dia bilang gitu. Ya saya bilang, ya ini yang buat Bapak ritual-ritual itu yang punya peran tubuh tuh nggak banyak keluhan gitu. Nah, coba deh kita cek lagi. Jadi kita berpikir lebih basic lagi tuh. Berpikir lebih basic emang kadang-kadang bosan sih. Lebih basic tuh segini. Semua persoalan yang ada, semua persoalan yang kita anggap persoalan ya, persoalan yang kita hadapi adalah create dari diri kita sendiri gitu. Create dari pikiran kita sendiri, create dari kebiasaan-kebiasaan kita sendiri, create creation dari kebiasaan, dari daily activity, dari cara berpikir kita, dari kebiasaan-kebiasaan fisik yang kita lakukan sendiri gitu. Memang itu berpikir lebih basic, dan saya juga mungkin banyak masih yang belum bisa saya terapin gitu ya dari seperti itu. Tapi ini himbauan untuk diri saya pribadi. Jadi ketika kita memulai hari, pikiran juga harus disetting gitu, bukan hanya fisik. Nah, seperti itu. Jadi antara keterkaitan antara fisik non fisik, lahiriah, batiniah, truk gitu. Itu saling ngunci. Coba aja deh. Kita terlalu khawatir sama masa depan ya misalnya. Khawatir sama masa depan boleh, tapi terlalu khawatir ini mah. Yang ada GERD mulu. Dikit-dikit GERD, dikit-dikit mah gitu. Atau terlalu menyesali masa lalu. Menyesali masa lalu atau mengambil pelajaran masa lalu, menyesal dengan masa lalu boleh. Tapi menyesali itu kan kayak apa ya? Kayak yang berlarut-larut gitu, menyesali. Lama-lama rontok tuh rambut. Gitu. Jadi sesuatu yang itu, kadar gitu. Nah, ini emosi juga harus di manage gitu. Tadi sama pasien sempat lucu-lucuan. Jadi gimana, Kang, sebelang kalau Akang emang dari Cianjur tadi terakhir. Kang siapa? Saya lupa. Oh, Kang Sandi. Kang, yang penting mah 3, Kang, saya bilang. Lentur otot, maksudnya otot dilenturin dengan stretching. Lentur pikiran lentur. Pikiran tuh fleksibel, lentur, nggak tegang. Masa depan hadapi ya, tinggal dihadapi. Ada masalah ya tinggal kita terima gitu. Lentur saldo. Gitu. Saldo tuh duit. Lentur fisik, lentur pikiran, lentur saldo, udah gitu. Udah lentur itu enak gitu ngadepin kayak gitu. Jadi kesehatan itu ada di tangan kita lah gitu loh, bukan di tangan rehabilitasi, bukan di tangan dokter gitu. Kita sendiri yang menciptakan masalah buat diri kita sendiri.
Nah, kayaknya saya harus pamit ya. Udah 1 jam. Terima kasih udah bareng-bareng ngobrol sama Rehabonesia. Like, alhamdulillah sampai berapa tuh? 12,7 likes. Dari tadi konstan di angka sekitar 50 sampai 60 viewer ya. Terima kasih teman-teman. Selamat istirahat. Besok kemungkinan setengah 8 ya. Saya mau coba selama seminggu ini lah ya. Selama seminggu ini live tiap hari rehat. Ya rehat tuh ngobrolin apa aja gitu loh. Ngobrolin yang yang ringan-ringan. Udah banyak pertanyaan nih. Lutut sakit terus, sering bengkak kenapa? Kalau lutut sakit terus dan bengkak, berarti ada sendi yang nggak pas dan ada penyumbatan. Sebelah kanan mulai pundak nggak nyaman. Itu kan tadi yang saya cerita tadi. Pinggul dan pundak saling tersambung. Vertigo bisa sembuh, bisa. Sering sakit bahu kiri belakang, berarti pinggul kirinya kemungkinan naik atau ada local accident. Agus Fatoni, lutut sakit 2 tahun udah nggak mempan pakai obat. Ya diobatin lah Kang. Tulang lengan patah dan bengkok bisa lurus lagi nggak bisa, kecuali saya harus berguru dulu sama Bu Ida Dayap. Radang sendi bisa diterapi, radang sendi. Radang sendi itu, jadi kalau saya mah nggak berbicara, misal, oh ini radang nih begini-begini. Jadi cek aja posisi sendinya kayak gimana gitu loh. Selama posisi sendinya masih bisa saya geser-geser, berarti bisa diterapi gitu ya. Abah Akung, stroke bagian kanan apa bisa diterapi? Kalau stroke kita nggak nerima. Kenapa ya kalau mau mukul keras pergelangan bahu kayak ketarik gitu? Berarti bahunya ada yang geser. Yang geser tuh bukan berarti harus dislok lah ya. Intinya bahu untuk kemampuan untuk mengangkat kayak gini, banyak otot yang terlibat. Nenyang, saraf terjepit bagian kiri udah 1 tahun jalan susah. Aduh, jalan susah, duduk nggak bisa. Duduk nggak bisa, jalan susah. Terus tidur dong berarti ya. Apakah bisa diterapi? Ya dicoba aja lah tuh ya. Saya juga kalau mendengar ceritanya, saya harus melihat bentuk fisiknya seperti apa. Suka sakit bahu kiri, bangun tidur sering kencang otot, apakah bisa diterapi? Itu pinggulnya naik. Tulang belakang atas sakit, tulang belakang atas sakit, tarik napas panjang sakit, tulang belakang. Ini kan udah ada ketukannya ini. Tulang belakang atas sakit, tarik napas panjang sakit. Ya puguh, tulang belakang sakit. Tulang belakang, lihat di anatomi. Rusuk itu nempelnya di tulang belakang. Di belakang rusuk ada apa? Di dalam rusuk maksudnya. Ada paru-paru. Paru-paru kembang kempis gak? Iya. Butuh kelenturan gak? Iya. Tapi tulang belakangnya sakit. Ya eta justru jadi napas THC. Susah. Sempat tabrakan motor, terus nggak bisa bergerak dari pinggang sampai bawah. Walah. Sekarang udah bisa bergerak, alhamdulillah. Tapi kalau duduk masih suka sakit dan pinggul suka gimana baiknya? Baiknya diterapi dan dicek. Lutut sakit panas setiap hari, kenapa ya? Lutut sakit panas setiap hari. Ya berarti sakit lututnya. Kenapa ya? Ada 3 titik yang harus dicek di lutut tuh. LCL, ACL, PCL. Rahang buka mulut selalu bunyi, apakah bahaya? Enggak bahaya. Itu bahaya tuh apa? Bahaya meninggal. Enggak bahaya. Santai aja Kang lah. Bunyi-bunyi dikit mah nggak masalah lah. Asal masih bisa makan lah. Asam urat apakah bisa kita nggak ngobatin asam urat? Oke teman-teman dari Indonesia kayaknya cukup, nggak usah dimasukin lagi pertanyaan. Seperti itu. Saya pamit. Insya Allah kita besok ketemu lagi. Setiap pertemuan ada perpisahan, setiap perpisahan ada pertemuan lagi. Sehat ketemu sakit, sakit ketemu sehat. Punya duit, nanti nggak punya duit lagi, nggak punya duit dan punya duit lagi, seperti itu. Teman-teman terima kasih ya sudah menyaksikan Rehabonesia. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan rezeki kita besok, diberikan kesehatan, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, istri yang soleh, orang tua sehat semuanya, dan
diberikan kelancaran untuk aktivitas besok hari. Hatur nuhun, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.